Bis ini dari Jakarta ke Malang. Iya, silakan Dokter Kan habis Karolin. uji drafting dan mediator di Jakarta. Mungkin ada beberapa di sini dari Bapak Ibu yang saya kenal kayaknya. Jumpa kembali ya di sini. Malam ini kita mungkin diskusi, Bapak Ibu saya yakin sudah punya banyak pengalaman tentang mediasi, bahkan mungkin sampai membuat ini ya, sampai membuat kesepakatan dalam mediasi. Nah, memang kadang-kadang kita seperti disampaikan Dokter Adi tadi, ada nggak yakinnya ya mungkin belum belum pernah mediasi, belum belum pernah membuat, mungkin pernah melakukan mediasi tapi belum pernah membuat kesepakatannya. Tapi sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan karena tanpa memulai kita tidak akan pernah eh, maju dan melakukan hal yang pertama. Artinya mungkin di antara kita ada yang pernah pertama kalinya melakukan mediasi, pertama kalinya membuat kesepakatan perdamaian. Tidak masalah. Selama para pihak itu setuju untuk kita bantu untuk mediasi, saya rasa bisa dilakukan oleh yang ada di sini. Dokter Adi, nanti kalau misalnya ada nggak jelasnya dengan suara saya, tolong disampaikan. Siap, masih jelas. Ya, Masih silakan saja. jelas, Bu. Silakan Dokter Kenapa? Karolin. Silakan lanjut. Silakan, Jelas, silakan, jelas, jelas, jelas. jelas. Oke. Iya. Oke, jadi sedikit saja, mungkin saya sampaikan sedikit prinsip dasar mediasi juga. Kenapa saya sampaikan ini? Paling tidak untuk refreshing saja bahwa sebenarnya kita tidak selalu menyebutnya itu sebagai mediasi. Saya lihat di sini banyak teman-teman kesehatan dan tenaga medis, ada beberapa juga eh, dulu mungkin mantan mahasiswa saya ya di S2 Hukum Kesehatan yang sudah tidak asing lagi dengan mediasi lah, negosiasi, kemudian untuk membuat kesepakatan perdamaian. Nah, sebelum kita supaya tidak salah dengan apa dengan istilahnya ya, mediasi dan negosiasi itu sering teman-teman masih tertukar balik dan juga mungkin kadang-kadang tidak bisa membedakan hal yang simpel sebenarnya. Cuman simple tetapi prinsip. Artinya kalau kita sudah mempelajarinya, jangan sampai kita di luar terus kita sampaikan, oh ini kita sudah lakukan mediasi, padahal sebenarnya suatu negosiasi. Sebagai ringkasan Apa singkat yang itu? saja bahwa kalau kita mewakili prinsipal kita, artinya kita bagian dari rumah sakit yang kita wakili, itu sebaiknya kita menyebutnya dengan negosiasi. Sedangkan kalau kita sebagai pihak luar, pihak ketiga yang netral, itu baru kita sebut sebagai mediasi. Meskipun pada dasarnya ilmunya ilmu mediasi dan ilmu negosiasi itu pada dasarnya sebenarnya kita ya. Kalau bilang itu mungkin ilmu merayu, ilmu tawar menawar, ilmu memengaruhi seperti itu. Kemudian mediasi itu sendiri memang sebagai cara menyelesaikan sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kalau yang di dalam pengadilan sudah ada aturan yang jelas, Perma 1 tahun 2016, sedangkan untuk yang di luar pengadilan ini memang belum ada aturan yang jelas ya. Artinya tata peraturan perundang-undangannya itu masih masih belum ada yang mengatur yang jelas, apalagi spesifik tentang sengketa medis itu sendiri masih belum ada yang mengaturnya dengan jelas. Namun pada kenyataannya memang mediasi di luar pengadilan ini yang seringkali justru lebih banyak kita lakukan. Nantinya kalau di rumah sakit kita lakukan negosiasi itu sebenarnya kan suatu proses untuk mencapai kesepakatan yang di luar pengadilan. Pun juga kalau misalnya kita menjadi seorang mediator, misalnya ada teman kita yang direktur rumah sakit, kemudian karena tahu kita seringkali berhasil membantu proses-proses mediasi, seringkali minta kita bantuan kita, itu pun sesuatu yang ada di luar pengadilan. Nah, sebenarnya mengapa sih sengketa medis itu unik? Kalau bisa dibilang eh, sama sih dengan sengketa-sengketa yang lain, namanya juga sengketa. Tapi sebenarnya ada keunikan-keunikan, ada kekhususan
kekhususan dalam sengketa medis. Salah satunya adalah isu medis itu sesuatu yang kompleks. Kadang-kadang kita perlu memahami juga prosedur medis. Misalnya saya yang dokter sehari-hari dokter spesialis bedah, kemudian memediasi kasus yang bukan bukan bedah misalnya ya agak jauh dengan bedah. Misalnya. Kita pastinya tahu sebagai tenaga medis, sebagai sesama dokter tahu, tapi ada hal-hal teknis yang mungkin kita tidak tahu. Prosedurnya, mungkin standar-standar perawatannya kita tidak tahu. Nah, dalam hal itu, mediasi ini perlu juga sesekali melibatkan bisa komediator, bisa ahli di bidang medis tersebut. Kemudian terkait dengan sensitivitas dan kerahasiaan. Memang kalau namanya sengketa, selalu saya katakan bahwa tidak ada sengketa itu yang diawali dengan apa ya, yang enak sama enak, nggak mungkin. Kalau hal yang enak sama enak itu nggak mungkin terjadi sengketa harusnya. Artinya sengketa itu pasti diawali dengan sesuatu yang awalnya itu jadi apa ya? Mungkin kalau kita lihat orang itu misalnya, aduh orang ini lagi, aduh itu musuh kita. Nah, sensitivitas ini kritis dalam sengketa medis. Apalagi kalau misalnya pasien itu sampai cacat lah, misalnya ada keluarga pasien yang sampai ada pasien yang sampai meninggal. Nah, itu keluarganya pasti akan merasa sensitif ya. Kalau orang sekarang bilangnya mungkin sensi. Kemudian tentang kerahasiaan. Sebenarnya ada hal-hal yang tetap harus dijaga, kerahasiaan itu sebenarnya tetap tetap harus ada. Tentunya kita, tapi kalau sudah sesuatu yang sudah menjadi kasus hukum, eh, apalagi sampai pasien itu sudah membuka ke media, tentunya kerahasiaan itu ada aturan-aturan yang mengaturnya lagi. Kemudian emosi yang tinggi. Semua sengketa pasti akan melibatkan emosi. Ada keluarga pasien yang sampai meninggal. Nah, disitulah seorang yang membantu untuk memediasi atau mungkin dalam lingkup kecil menegosiasi kasus-kasus medis itu harus bisa mengendalikan tidak hanya emosi pasien, tidak hanya emosi keluarga pasien, tetapi juga mungkin emosi dari pihak rumah sakit atau pihak dokter yang dalam hal ini dituduh, bahkan mungkin emosi kita sendiri. Tidak jarang ya, kadang-kadang kalau kita menjadi mediator kasus medis, yang kitanya ini orang medis, yang sehari-hari bergelut di rumah sakit, yang kita merasa kita ini sudah melakukan yang terbaik untuk pasien. Kita juga sudah merasa teman kita, sejawat kita ya, meskipun saat itu kita menjadi mediator yang dalam posisi netral, tapi karena itu sejawat kita yang kalau katanya disumpah dokter apa itu saudara kandung ya kalau dulu ya itu sampai dituduh yang sebegitunya sampai diviralkan yang sebegitunya itu tentunya kadang-kadang akan memicu emosi tidak hanya dari pihak rumah sakit pihak dokter tetapi mungkin dari pihak negosiatornya atau dari pihak mediatornya itu sendiri. Kemudian seringkali adanya juga keterlibatan pihak ketiga. Kenapa hal-hal ini perlu kita pahami? Karena kita dalam membuat kesepakatan perdamaian, kita juga harus tahu pihak-pihak mana yang terlibat di situ. Artinya kalau di prinsip kontrak itu ada namanya privity of contract. Di hukum perdata ada asas namanya privity of contract. Artinya yang terlibat dalam kontrak itu sendiri adalah para pihak itu sendiri. Misalnya seringkali kasus-kasus itu sebenarnya tidak hanya dengan pasien atau keluarga pasien. Karena biasanya pasien atau keluarga pasien udah baik-baik aja, udah nggak apa-apa. Tapi dari pihak-pihak misalnya dari pihak ya mungkin dari keluarga yang lain, dari teman-temannya, bahkan ya mohon maaf ya dari pihak luar, bukan bukan maksudnya eh, memandang negatif pada wartawan atau LSM ya, tapi seringkali keluar dari teman-teman kita yang ada di rumah sakit, itu kadang-kadang pihak-pihak luar itu keluarganya sendiri, pasiennya sendiri nggak masalah. Tapi justru pihak-pihak luar ini yang seolah-olah dalam tanda kutip menunggangi untuk terjadinya sengketa yang lebih dalam. Nah, mediator juga harus tahu mengelola bagaimana perspektif ini, bagaimana supaya nantinya dalam proses
Jadi bahkan dalam penyusunan kesepakatan perdamaian itu mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Sebenarnya kalau Hilang nggak ya, Dokter Caroline? Apakah yang Hilang lain suaranya. hilang Hilang, ya? hilang, hilang. Iya, iya, iya. Kita tunggu. Hilang, Ustaz. Ya, Sinyal mungkin sinyal. bagi teman-teman yang ada di grup bisa lihat sambil lihat slide dari Dokter Caroline. Ini sampai di nggak apa-apa, nanti kita sambil tunggu. Saya